Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah lolos ke tahap SKB. Saya doakan semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan SKB Tenaga Kesehatan, khususnya perawat terampil. Yuk kita belajar bersama. Mari. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perawat yang telah lama bekerja pada fasilitas perawatan kronis merencanakan tugas keperawatan untuk klien di unit perawatan. Perawat harus merawat 4 klien dan mempunyai seorang perawat vokasional berlisensi serta 3 asisten perawat yang tidak berlisensi di tim keperawatannya. Klien manakah yang paling tepat untuk perawat vokasional berlisensi? A. Klien yang membutuhkan mandi tempat tidur. B. Klien tua yang membutuhkan perubahan posisi secara berkala. C. Klien yang memerlukan pemeriksaan tanda vital per jam. D. Klien yang memerlukan irigasi abdomen dan pergantian balutan tiap 3 jam. Atau E. Klien yang memerlukan oksigenasi. Oke, silakan teman-teman pahami dulu soal nomor 1. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Klien yang memerlukan irigasi abdomen dan pergantian balutan tiap 3 jam. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, ketika memberikan tugas delegasi keperawatan, perawat perlu memperhatikan tingkat keterampilan dan pendidikan staf. Memberikan mandi di tempat tidur, kemudian memindahkan posisi secara berkala, dan pengukuran TTV dapat dilakukan oleh asisten perawat yang belum terlisensi. Perawat profesional yang berlisensi terlatih untuk melakukan irigasi luka dan pergantian balutan. Perawat ini sangat tepat untuk klien yang memerlukan tindakan tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Perawat berencana untuk memberikan tindakan pencegahan kejang pada klien yang sedang dirawat di UGD. Manakah langkah-langkah yang harus dicantumkan perawat pada perencanaannya untuk memastikan keamanan klien? A. Menempatkan tempat tidur dalam posisi yang tinggi. B. Meletakkan spatula lidah di tempat tidur bagian atas. C. Meletakkan oksigen dan peralatan suction di samping tempat tidur. Atau D. Meletakkan air minum di dekat klien. Atau E. Melepaskan akses intravena dan selang infus. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu soalnya. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Meletakkan oksigen dan peralatan suction di samping tempat tidur. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tindakan pencegahan kejang dapat bervariasi,
tetapi umumnya memiliki keamanan. Pada umumnya, alat bantu napas, oksigen, dan alat suction tetap tersedia di samping tempat tidur klien. Pagar di samping tempat tidur diberikan lapisan yang empuk, dan tempat tidur tetap di posisi terendah. Klien terpasang infus di tempat yang mudah diakses jika obat antikonvulsan harus diberikan. Penggunaan spatula lidah sangat kontroversial dan tidak boleh diletakkan di tempat tidur. Menekan lidah dengan spatula saat terjadi kejang sering mencederai klien yang menggigit selama kejang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Seorang klien dengan diagnosa anoreksia nervisa sedang mengalami kelaparan berada pada sebuah kamar perawat dengan 2 tempat tidur. Seorang klien baru masuk untuk dijadikan teman sekamar klien tersebut. Klien manakah yang paling sesuai untuk dijadikan teman sekamar klien dengan penderita anoreksia nervosa? A. Klien dengan pneumonia. B. Klien yang menjalani tes diagnosis. C. Klien yang cenderung mengatur orang lain. D. Klien yang dapat bermanfaat untuk membantu klien anoreksia saat makan. Atau E. Seorang klien yang mengalami disorientasi. Oke, silakan teman-teman pahami dulu soalnya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Klien yang sedang menjalani tes diagnosis. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, klien yang sedang menjalani tes diagnosis adalah teman sekamar yang sesuai. Klien dengan anoreksia nervosa cenderung mengalami komplikasi hematologi seperti leukopenia. Memiliki teman sekamar dengan pneumonia akan menambah resiko infeksi. Klien dengan anoreksia nervosa tidak seharusnya ditempatkan pada situasi di mana ia bisa fokus pada kebutuhan nutrisi klien lain atau diatur oleh orang lain, karena hal ini dapat menyebabkan pengalihan atau penekanan kelaparan personal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke kawan-kawan, kita lanjut soal nomor 4. Perawat home care memberikan instruksi terkait pengendalian infeksi dasar pada orang tua bayi dari bayi dengan infeksi HIV. Kalimat mana dari orang tua bayi yang mengindikasikan kebutuhan akan instruksi lanjutan? A. Saya akan membersihkan semua kotoran yang tercecer dari popok dengan cairan alkohol. B. Saya akan mencuci botol bayi, dot, dan pengaman dot di tempat cuci piring atau menggunakan air hangat. C. Saya pasti menyiapkan makanan yang tinggi kalori dan protein. D. Saya pasti mencuci tangan dengan bersih sebelum dan setelah merawat bayi saya. Atau E. Saya akan membersihkan semua alat yang terkena cairan tubuh bayi dengan larutan klorin. Oke, silakan teman-teman pahami dulu soalnya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya,
HIV ditularkan melalui darah, semen, sekresi vagina, dan ASI. Ibu dari bayi yang terinfeksi HIV harus diinstruksikan menggunakan larutan klorin untuk mendesinfeksi benda-benda yang terkontaminasi atau membersihkan ceceran dari popok bayi. Alkohol tidak akan efektif untuk mematikan virus. Pilihan B, C, D, dan E adalah instruksi yang akurat terkait dengan pengendalian infeksi dasar. Jadi yang merupakan instruksi lanjutan adalah yang A. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Perawat melakukan perawatan klien perempuan yang masuk unit kesehatan mental karena anoreksia nervosa. Perawat masuk ruangan klien dan menemukan bahwa klien sedang melakukan push up dengan keras. Tindakan keperawatan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menyela klien dan menimbang secara segera. B. Menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan-jalan. C. Membiarkan klien menyelesaikan program latihannya. D. Mengatakan pada klien bahwa ia tidak diperbolehkan untuk berolahraga dengan keras. Atau E. Menanyakan apa yang dilakukan dan tujuan dilakukan latihan. Oke, silahkan teman-teman cermati dulu soalnya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan-jalan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, klien dengan anoreksia nervosa biasanya melakukan latihan yang keras dan memaksakan diri mereka melebihi batas normal untuk menghilangkan kalori. Perawat harus memberikan latihan yang sesuai dan menetapkan batasan aktivitas latihan. Pilihan jawaban yang benar menghentikan perilaku membahayakan, juga menyediakan aktivitas yang aman untuk mengurangi ansietas. Melakukan penimbangan dengan segera, kemudian meningkatkan perhatian klien pada berat badan. Membiarkan klien menyelesaikan latihannya sangat berbahaya bagi klien. Mengatakan pada klien bahwa ia tidak dianjurkan untuk menyelesaikan latihan akan meningkatkan ansietas klien. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke kawan-kawan, kita lanjut soal nomor 6. Perawat sedang merawat klien dengan kanker terminal yang sudah dekat dengan kematian. Saat menyusun rencana perawatan, intervensi manakah yang dipilih perawat sebagai prioritas? A. Tetap mempertahankan klien dalam kondisi sedasi, sehingga tidak sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. B. Pastikan bahwa keluarga memiliki privasi dan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi sepanjang waktu. C. Pertahankan kehormatan dan harga diri klien, buat senyaman mungkin. D. Kelola resep dari tenaga kesehatan dengan baik, sehingga semua peralatan yang diberikan resep dilakukan tepat waktu. Atau E. Pastikan keluarga telah menyelesaikan administrasi. Oke teman-teman, silakan dicermati ulang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Pertahankan kehormatan dan harga diri klien, buat senyaman mungkin. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat perlu fokus pada kebutuhan klien, menjaga klien tetap nyaman, dan mempertahankan kehormatan dan harga diri klien.
Meskipun perawat perlu mengontrol nyeri yang dirasakan, tetapi tidak perlu melakukan sedasi klien secara terus-menerus, sehingga klien tidak sadar dengan apa yang terjadi. Klien harus bisa berinteraksi dengan anggota keluarganya dan membuat keputusan. Kebutuhan keluarga itu penting, tetapi kebutuhan klien lebih penting. Resep dan perawatan harus dilakukan, tetapi membuat klien nyaman serta mempertahankan kehormatannya adalah prioritas utama. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Perawat mengevaluasi kondisi klien pasca kraniotomi 3 hari yang lalu. Manakah temuan pengkajian yang menunjukkan bahwa klien mengalami meningitis sebagai komplikasi dari pembedahan? A. Kerning shake negatif. B. Tidak ada kaku kuduk. C. Tanda Brzezinski positif. D. Skor GCS 15. Atau E. Refleks Babinski negatif. Oke, silakan teman-teman pahami dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C, tanda Brzezinski positif. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, gejala iritasi meningial yang cocok dengan meningitis meliputi kaku kuduk, tanda Brzezinski positif, dan tanda Kernig positif. Kaku kuduk ditandai dengan kekakuan dan nyeri pada leher, yang biasanya dikeluhkan saat leher difleksikan. Tanda Kernig positif pada klien merasa nyeri dan kaku pada otot hamstring ketika kaki fleksi maksimal pada lutut dan pinggul. Tanda Brzezinski positif saat klien merefleksikan pinggul dan lutut sebagai respon dari fleksi kepala dan leher ke dada yang dilakukan oleh perawat. GCS 15 merupakan skor sempurna dan mengindikasikan bahwa klien sadar penuh tanpa defisit neurologis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Seorang perawat yang sedang berjalan di area bisnis pusat kota melihat seorang pekerja jatuh dari tangga. Perawat bergegas menghampiri korban yang tidak ada respon. Bagaimana seharusnya perawat membuka jalan napas korban? A. Posisi chin lift. B. Head chin lift. C. Manuver jauh terus. D. Hetil jauh terus. Atau E. Kain lift jauh terus. Oke, silahkan teman-teman baca lagi terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C, manuver jauh terus. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, apabila ada dugaan terjadi cedera leher, maka manuver jauh terus dapat digunakan dalam BLS untuk membuka jalan napas. Head tension lift menyebabkan hiperekstensi leher dan menimbulkan komplikasi jika terjadi cedera leher. Tidak ada posisi head jauh terus atau chin lift untuk membuka jalan napas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Perawat melakukan pemeriksaan fisik pada klien
dengan DM tipe 2. Hasilnya antara lain glukosa darah puasa 120 mg per desiliter, suhu tubuh 38,4 Celcius, nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, dan tekanan darah 100/70 mm raksa. Manakah hasil yang paling akan menjadi perhatian perawat? A. Nadi, B. Pernapasan, C. Suhu tubuh, D. Tekanan darah, atau E. Gula darah puasa. Oke, silakan teman-teman cermati terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C, suhu tubuh. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan adanya infeksi. Infeksi dapat menimbulkan sindrom non-ketotik, hiperosmolar, hiperglikemik, atau ketoacidosis diabetik. Hasil temuan lain yang ada di pertanyaan semua dalam batas normal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Pengobatan antihipertensi telah diresepkan untuk pasien dengan hipertensi. Klien memberitahu perawat bahwa mereka ingin mengkonsumsi herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Beritahu klien bahwa herbal tidak aman dan seharusnya tidak digunakan sama sekali. B. Ajarkan klien bagaimana cara mengukur tekanan darah sehingga bisa memonitor tekanan darahnya mandiri. C. Dorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. D. Beritahu klien jika mereka mengkonsumsi herbal, maka mereka harus sering mengukur tekanan darahnya. Atau E. Izinkan klien menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya. Oke, silakan teman-teman cermati terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Dorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, meskipun beberapa herbal memiliki manfaat, tapi tidak semua herbal aman untuk digunakan. Klien yang sudah mendapatkan terapi konvensional harus dimotivasi untuk menghindari herbal dengan efek farmakologis yang sama karena kombinasi kedua hal tersebut dapat memicu reaksi yang berlebihan atau efek interaksi yang belum diketahui. Perawat harus menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.